Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi ini yang penuh barokah, alhamdulillah, kita kembali hadir pada acara pengajian rutin setiap ahad ba'da subuh, yang insyaallah pada pagi ini kita akan membahas tadabbur ayat daripada surat Al-Furqan. Ayat berapa? Ayat 68 ya. Kita sebentar buka Qur'annya dulu. Jamaah sekalian, surat Al-Furqan yang ayat 68 ini sebuah rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah menyebutkan secara khusus dalam surat Al-Furqan yang sebelum ayat 68 ini dari ayat sebelumnya yang kita bacakan tadi, tabarakalladzi biyadihi, ya, ini dari ayat. Jadi mohon nanti Pak kalau pulang ke rumah ya sekali-kali nih baca Quran dengan terjemahannya dari ayat 61 sampai 77. Ya, ayat 61 sampai 77. Jadi kurang lebih berapa? 16 ayat ya. 61 hadirin sampai 77 yang kita bacakan tadi. Wa idza tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, dan seterusnya, mulai dari ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat ya tepatnya 63 ya sampai 77, berarti 14 ayat ini. Mohon nanti pulang ke rumah ditadaburi Pak ya. Begitu sangat mendalam jamaah sekalian membaca Quran dengan terjemahan. Sewaktu-waktu begitu boleh. Ya, bukan boleh, sangat dianjurkan. Jadi kalau Bapak punya target baca Quran pada maghrib dan pada subuh, nah dalam setiap minggu ada misalkan 1 hari 2 hari dengan terjemahan. Apalagi disebutkan tadi ayatnya secara khusus surat Al-Furqan ayat berapa? 63 sampai 77, kurang lebih 14 ayat. Itu semua Pak, ayat ini dari awal disebutkan oleh Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi Allah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba Allah yang baik, sifat-sifat orang-orang yang beriman yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ahli surga dari kalangan orang-orang beriman, orang-orang Islam, hamba Allah yang baik. Itu Allah sebutkan dari ayat 63 bahwa salah satunya Pak, di ayat pertama itu ayat 63-nya, orang-orang hamba Allah yang baik itu adalah apabila berjalan di muka bumi dia rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Karena jalan itu Pak menunjukkan gaya. Hadirin ya, jalan menunjukkan gaya Pak. Dari pakaiannya, kalau dia berjalan, sepatu harus kelihatan hebat, apalagi kendaraan. Ya, kenapa kendaraan gak sederhana Pak? Motor yang gagah tuh, ya boleh, asal tidak berlebihan dan tidak boleh menyepelekan orang lain. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan orang-orang yang beriman itu apabila dijahili, ya digodain oleh orang jahil, dicela, ya digodain. Pak jahil itu mohon maaf orang-orang bodoh, orang-orang tidak punya akhlak, ya dicandain berlebihan, dijahili, qalu salama, tetap mereka mengatakan salama, keselamatan, artinya tidak membalas. Nah itu Pak, salah satu ayat ya, bayangkan hadirin tentang akhlak cara berjalan. Ya, dan tidak meladeni ya orang-orang yang tidak punya akhlak, tidak punya tata krama, tidak punya kesopanan.
Berlalu saja sudah kalau ada orang yang jahil di jalan itu. Ya begitu Pak, kalau diladeni Pak, kalau itu bukan kecelakaan kriminal ya. Kita Pak dibentak orang begitu, kita ladeni turun, macet. Ya hadirin, ya mengganggu. Kalau itu hal-hal yang sepele tidak sampai merusak, kecuali orang nabrak ya kita ke pinggir, urusannya lain. Ya, itu ada aja di jalan Pak. Maka ya begitu Al-Quran yang sangat agung, Allah yang sangat mulia, yang sangat kuasa mengatur bagaimana orang beriman dalam berjalan. Nah, salah satu di antara ayat dari 63, kemudian kita ngeloncat Pak ya, karena ini sangat penting, ke ayat 68. Tentang apa Pak? Tentang sifat orang beriman. Yang paling utama adalah menjauhi kemaksiatan, menjauhi kedurhakaan, menjauhi dosa besar. Di antara induk pokok utama dosa, Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 68 itu 3. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Orang beriman itu tidak akan menyembah selain Allah, tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, tidak membunuh. Mengerikan hadirin. Bapak-bapak baca ya berita-berita akhir-akhir ini di daerah kita ini Pak, yang kemarin heboh di mana Pak? Di Lembar itu. Ya, aparat ya salah satu anggota Polri meninggal dunia. Sibuk Pak, hampir 2 pekan 3 pekan itu belum terungkap, sampai keluarganya demo. Akhirnya rilis tuh dari Polres Lombok Barat, dibantu ternyata istrinya yang polwan juga. Pingsan sedih, Allah alam bisawab. Ya, pingsan sedih, dipapah oleh 2 orang ke kuburannya pakai pakaian hitam. Ya, menunjukkan apa Pak? Duka. Sebenarnya Pak, bapak nih bilang ke istrinya, kalau ada keluarga meninggal tidak usah pakai pakaian apa Pak? Warna hitam Pak. Itu kebiasaan Yahudi Nasrani. Dari mana itu? Kecuali memang dia berpakaiannya gamis hitam, lain kayak orang Arab. Istri bapak kebiasaan anak bapak pakai gamis hitam, ya nggak apa-apa. Ini masih sehari-hari tidak, pas waktu ke pemakaman pakai jilbab hitam, disengaja, payung hitam, kacamata hitam. Pak, payung hitam, kacamata hitam, jilbab hitam, pakaian hitam, gini aja. Ya, menunjukkan duka, tidak ada dalilnya. Hadirin, ya biasa saja, tidak ikut-ikutan dengan non-muslim. Nah, terungkap nih kata pihak kepolisian bahwa istrinya terlibat. Naudzubillahi min dzalik. Terus yang kejadian di Nipah Pak, ya walaupun itu non-muslim tentu kita prihatin karena tidak bersalah. Tidak boleh tuh kata Allah, wala yaqtulun nafsa allati illa bil haqq, tidak boleh kalian membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan. Oh berarti kalau alasan dibenarkan boleh? Iya. Siapa itu? Algojo, eksekutor. Jamaah sekalian, ya eksekutor itu Pak, itu dibolehkan dengan syarat ada prosedurnya, ada protapnya. Diputuskan ini orang Pak terdakwa, si pelaku ya harus dieksekusi. Itu panjang itu hadirin prosesnya, karena akan menghilangkan nyawa orang. Hakim sudah memutuskan itu pun nanti ada gerasi Pak ya, minta kebijakan dari presiden, bisa nggak dimaafkan, dihukum saja nih ya seumur hidup, karena ini harus dihukum mati, berat kayak yang di Indramayu Pak ya. Bapak pernah baca itu juga. Ini kita sampaikan supaya orang tidak gampang, tidak mudah, dikit-dikit saya bunuh kamu. Ada apa dengan umat ini hadirin? Bapak tahu di Indramayu itu yang heboh juga, sepasang suami istri dibunuh Pak, punya anak 2. Umur berapa itu saya lupa ya. Pokoknya yang satunya udah agak besaran lah, mungkin 7 tahun. Terus yang keduanya masih 8 bulan, sedang ditidurkan sama ibunya. Ya, terus udah gitu Pak, bapak suaminya jadi berlima dalam satu malam itu. Dipukul pakai besi. Itu hampir lama juga tuh, hampir sebulan tidak ketemu. Karena si pelakunya pintar itu Pak. Dia ambil handphone korbannya, kemudian
dengan tetangganya, dia seolah-olah ada masalah. Ya kan tetangganya kan ditangkap selama seminggu oleh polisi. Bisa menghilangkan jejak. Yang membuat aneh polisi itu jamaah, ini sedikit ya, betapa orang tuh Pak harus ngaji, sholat berjamaah, tahajud, duha, dekat dengan Allah, dekat dengan ulama, dekat dengan ilmu. Pak, sepele, korban ini punya hutang 750.000. 700, bukan 750 juta. Dia nyewa mobil sama si pelaku ini, mobilnya mogok. Tentu komplain nih, yang ngerentar ini, yang ngerenkar ini. Mobilnya mogok kan bilang-bilang marah. Kembalikan uang sini. Didatangi ke rumahnya sekali dua kali, mana kepake. Beberapa hari kemudian, mana uangnya? Mobil mogok disewain, wajar marah. Begitu tidak bisa ditagih, dia nyewa temannya. Pak, polisi bingung. Ditanya, berapa kamu nyewa teman buat ngebunuh keluarga ini? Tahu Pak nyewanya berapa Pak? 100 juta. 100 juta buat ngambil uang berapa Pak? 750.000. Kan aneh. Jadi ini bukan hanya masalah duit aja, masalah dendam. Udah selesai di Mojokerto. Apa namanya kita media? Seorang gadis dibunuh dengan cara dimutilasi, dipotong-potong 68 potong. Ini saya kebetulan punya psikolog Pak ya, teman. Tadinya di Newmont. Tahu dia bisa ngajar di Unair. Saya berhenti dulu, ya. Saya juga nggak begitu nanya banyak. Saya di Unair ngajar psikologis materi psikolog. Jadi dia mengulas itu, makanya karena teman dia mengulas. Ada apa dengan sedikit-sedikit membunuh? Padahal begitu dahsyatnya apa hukuman bagi orang yang membunuh pelakunya ini, harus dikisos. Termasuk di kita Pak, yang dinipah itu. Oh, orang nuduh, orang setempat, preman di kampung itu udah jelek. Bahkan sebagiannya malas dan agak sepi di nipah itu. Saking keselnya. Semuanya pada kasihan, bahkan donasi. Terkapar si perempuan yang meninggal, cowoknya pacarnya babak belur. Yang aneh si cowok ngomong dibegal, kok motor bagusnya ada. Pinter polisi mah tuh. Kok dibegal? Motornya ada. Uang tidak ada yang hilang. Si lakinya pingsan, terkapar, bonyok. Ya terus begitu. Tentu polisi ngorek dari saksi itu, hanya dia yang tahu. Untung masih hidup dia. Pas si lakinya untung masih hidup. Gimana kejadian? Tuh, begitu orang kalau bohong, bingung. Ya polisi tahu pengalaman puluhan tahun. Ternyata si pelakunya siapa Pak? Siapa Pak? Pacarnya sendiri. Yang bonyok itu. Katanya si perempuan yang ngelawan karena mau diperkosa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, Al-Qur'an menyampaikan Pak, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, karena ada pembunuhan dalam fikih Pak, itu ada 3. Ada sengaja, kalau bahasa pidananya pembunuhan terencana. Ya, diantara definisi oleh para ulama yaitu menggunakan alat yang bisa membunuh, bukan pakai lidi. Ya, bukan pakai ranting. Bisa dengan batu atau senjata tajam. Begitu hadirin ya. Atau mengadakan pembunuhan misalkan dilemparkan. Intinya dia rencana dan menggunakan senjata tajam. Itu yang pembunuhan sengaja, qatlul amdi. Ada qatlu syibhul amdi Pak. Qatlu syibhul amdi. Yaitu orang memukul tidak niat membunuh. Tidak niat apa hadirin? Membunuh. Ya orang dikagetin, padahal sengaja dia ngagetin, ternyata jantungan. Itu namanya syibhul amdi. Disengaja dia memukul, ya, tapi tidak ada niat membunuh. Nah, ternyata orang ini kena penyakit tertentu. Ya, dipukul sedikit dadanya, pingsan, meninggal, misalkan. Ada kelainan dia, misalkan. Itu kan sengaja memukul, tapi niatnya bukan membunuh. Nah, ini tidak dikisos. Ada qatlul khata', yaitu karena
kesalahan. Orang nembak burung di mana Pak? Di pohon tinggi, ya, pohon kenari, di pohon kelapa dia nembak burung. Ternyata ada orang yang naik kelapa di sana, yang ngambil kelapa, tertembak meninggal dunia. Tuh, dia tidak ada maksud nembak orang. Itu qaul khata, itu tidak dikisos. Nah ini yang disengaja kata Allah. Nah seperti kayak tabrakan tuh Pak, hampir semuanya tidak disengaja, itu tidak dikisos. Tapi bayar diat Pak ya, bayar denda Pak, 100 ekor unta, coba hitung saja tuh Pak. Ya, jadi orang yang tabrakan, nabrak itu Pak, itu tidak dikisos dalam fikih kalau ada hukum Islam. Ya, karena tidak disengaja, tapi dia dosa, tidak hati-hati. Tidak boleh, saya tidak sengaja, tidak harus dihukum karena kelalaian. Nggak boleh, ini kan takdir Pak, iya. Tapi kelalaian, ini tanggung jawab kamu, harus dihukum. Nah kalau dimaafkan oleh keluarganya, itu harus bayar diat. Harus bayar diat, denda 100 ekor unta. Kalau sekarang Pak, 100 ekor sapi bukan yang kecil, ukuran standar. Ya, ukuran yang buat kurban bukan yang harga 10 jutaan. Mungkin 17 juta atau minimal 20 juta. Yang 25-nya tuh sampai segitu Pak, agama ini. Ya, berapa tadi Pak? 100 ekor unta. Di antara 100 ekor unta, 25-nya itu harus dalam keadaan bunting. Jadi betina semua supaya beranak. Jadi sama aja dengan berapa Pak? 125 ekor. Begitu hadirin. Ya. Jadi dibayarnya jadi 20 juta kali 100. Kan 2 miliaran Pak ya? 2 miliar. Belum nanti tadi tuh yang 25-nya harus dalam keadaan bunting. Masya Allah Pak, supaya dia beranak. Supaya nanti bisa dikelola, bisa diternak. Kesedihan, mohon maaf, keluarga korban itu paling tidak dihibur dengan dia mengurus ternak itu. Jadi tidak sembarangan, bukan nabrak kemudian kabur. Ini harus tanggung jawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazau, ini satu orang. Hadirin ya, mukmin, bukan 7 orang, 5 orang tadi. Fajazau jahannam, maka balasan bagi mereka adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa ghadiballah, bukan hanya satu Pak, Allah sangat marah terhadap para pelaku pembunuhan. Itu yang kedua. Wala'anahu, dan Allah akan melaknatnya, terkutuk dia, walaupun tidak sampai dikisos, hidupnya Pak, sampai mati kalau tidak bertaubat terkutuk, kan ada yang kabur. Iya Pak, ada yang memang pekerjaannya membunuh. Tahu Bapak namanya membunuh, pembunuh bayar, mengerikan hadirin. Ada orang buat anak istrinya, buat dia mencari kehidupan maisha nafkahnya, Pak, buat ngasih anaknya sekolah, buat ngasih anak dan istrinya makan, buat beli pakaiannya, kewajiban seorang suami, dengan cara menjadi pembunuh bayaran. Mengerikan hadirin. Tidak punya agama, tidak ada ilmu. Makanya ulama dari dulu, bahkan Nabi SAW, ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Kewajiban menuntut agama itu Pak, mencari ilmu agama. Ini maksudnya Pak, ilmu agama. Kata para ulama, hampir semua hadis-hadis ya dari Nabi SAW yang berkait dengan ilmu adalah ilmu agama. Makanya Pak, anak-anak Bapak boleh Pak, boleh di sekolah SMU boleh. Ya, kita tidak menafikan. Pak, tapi harus ngaji, jangan nakal. Jangan tidak sholat. Anak Bapak pinter, anak saya pinter, hebat. Cuma satu nggak mau sholat, dianggap ringan. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kebahagiaannya kebahagiaan nisbi. Kata hadis, karena yang pertama bukan kepintaran, baktinya Pak, baktinya itu anak saya kata Bapak, nurut di rumah terus, tapi nggak mau sembahyang, sia-sia. Ulama Saudi Pak yang tidak sholat kafir. Ulama Saudi Pak, Syekh Al-Utsaimin kafir. Mazhabnya Imam Ahmad. Di Imam Syafi'i Pak tergantung dia. Kalau dia tidak sholatnya karena malas, masih dia kalau ditanya kamu kenapa tidak sholat? Tahu kamu sholat hukumnya wajib? Iya, saya tahu wajib. Ya,
Tapi saya malas ini. Banyak Pak. Tadi subuh kita berangkat. Begadang malam minggu itu. Begadang sampai subuh. Nanti begitu kita pulang nih udah gak ada tuh. Tokonya tutup. Beberapa kafe itu yang di jalan Gajah Mada. Gajah Mada itu apa namanya? Ya. Pulang Pak, gak pada sholat. Kami juga begitu kan. Ke depan nanti ke sama punya Parindo juga. Permata Kota yang ada di Selagalas. Dekat rumah sakit HK itu Pak, di sampingnya. Itu ada perumahan besar itu. Musolanya nggak kayak gini Pak, di pojok belakang banget. Ini enak ini mah. Jalan orang mau sholat enak. Itu jauh dari gerbangnya itu. Deket sawah banget, pojok sono. Itu kita agak was-was Pak. Berangkat kan 4:30. Agak was-was dengan perlindungan dari Allah tuh, saya yakin aja. Banyak orang mabok lewat di Barawijaya itu. Orang non. Pernah kita temukan itu kencing di jalan. Anak muda. Iya, kita untuk melindungi diri aja atas izin Allah kan boleh kita untuk perlindungan. Bawa kunci apa Pak? Kunci ban itu ya. Kunci roda. Takut ada apa-apa kan boleh. Bismillah, tapi selama ini enggak ada. Alhamdulillah. Ngebut sempoyongan. Malam minggu begadang mabok. Ya itu non muslim tentu tidak paham. Ini yang muslim yang ikut-ikutan, naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi Allah melaknat sepanjang hidupnya terkutuk dia, tidak mendapatkan rahmat dari Allah kalau tidak bertaubat. Tidak cukup dengan itu, 3 tuh Pak. Neraka jahanam baginya Allah sangat marah dan Allah akan melaknatnya, itu dalam surat Al-Maidah, An-Nisa mohon maaf. Dan dalam ayat yang sama wa'addalahu adzaban 'azima. Dan kami akan menyediakan azab yang pedih bagi para pelaku pembunuhan. Padahal di ayat sebelumnya sudah disebutkan neraka jahanam. Jamaah sekalian, ya, didik anak-anak kita, diri kita. Sehingga kata para ulama Pak, sebelum ditegakkan hukum kisos, sebelum Al-Quran dan Al-Hadits mengatakan mengancam dengan neraka dan siapa pelakunya akan dibunuh kembali, itu Pak, hal-hal yang bisa menyebabkan terjadi pembunuhan, Al-Quran dan juga Rasulullah dalam haditsnya mengajarkan Pak untuk mencegah terjadi itu. Kalau sedang marah tuh Pak, gimana supaya awalnya Pak jangan marah dulu. Hadits la taghdab faradada mirar. Ausini ya Rasulullah, nasihati saya, jangan marah. Ada sahabat Pak minta nasihat, singkat padat. Ya kan marah ini sumber malapetaka. Suami istri bisa saling apa-apa baku hantam, bisa kelahi. Ini hati-hati kita sebagai apa-apa kepala rumah tangga. Pak, pemimpin itu lebih banyak apa Pak? Mengalah. Kalau pemimpin ngelawan, dikit-dikit kritik langsung ditembak, habis rakyat. Walaupun tidak boleh sembarangan tuh si rakyat itu. Pak, kita pemimpin rumah tangga, pemimpin mah di mana-mana harus banyak apa Pak? Mengalah. Legowo. Kepentingannya buat apa? Pak rakyatnya saja, buat anak istri saja. Ngapa-ngapain, Pak? Dan itu Al-Qur'an. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Hai para suami, kalau konflik dengan anak istri, 3 Pak. Tasfahu, ta'fu wa taghfiru. Itu hampir sama. Taghfiru ampuni dia. Tasfahu maklumi dia. Ta'fu maafkan dia. Diulang oleh Al-Qur'an 3 kali. Ya, karena marah Pak. Sahabat minta lagi nasihat, Rasulullah nasihati lagi. Jangan marah sampai 3 kali. Begitu dia minta, kata Nabi jangan marah. Jadi dari pertama Pak, jangan marah. Terus Pak kedua, kalau kita sedang marah bertikai, Pak dengan teman, apa kata Rasulullah SAW? Kalau kalian tidak kuat, segera, Bapak-bapak ada yang bisa enggak? Termasuk tiang pribadi. Tiang pernah praktekkan ini. Ya, yaitu apa hadirin? Kalau sedang marah, kata Rasulullah SAW, segera apa Pak? Berwudu. Halo Bapak-bapak. Dijawab ya supaya tidak ngantuk. Nah, kayaknya Pak Takmir sampai jam 6 aja saya ada kegiatan lagi. Nggak sampai suruh, mohon maaf. Sebentar aja. Pak, 15 menit lagi. Jadi kalau sedang marah, 3 kata Nabi SAW Pak. Bisa nggak kita? Oh yang pertama mengucapkan apa Pak? A'udzubillah minasyaitonir, karena marah datang dari setan. Jadi kalau marah, a'udzubillah minasyaitonir.
Ya udah mau marah nih Pak sama anak sama. Tetap kita kalau anak salah Pak, tidak semakin tidak apa, tegur. Tapi tidak dengan dipukul keras. Ya, lambat bukan tidak sholat, lambat suruh berjamaah anak laki Pak. Lambat akhirnya ketinggalan. Apa Abi bilang tadi, kalau bangun langsung duduk, itu Pak. Kalau saya begitu ngebangunkan anak tadi, saya mau berangkat ke sini 4:30. Bangun. Ya, begitu dia di tempat tidurnya 4:30. Duduk ya, kita nyalain lampu, duduk. Ya Pak, saya kalau ngebawain anak itu harus sampai duduk, ya duduk begini. Kan kalau langsung berdiri ke kamar mandi juga sempoyongan, duduk ya, jangan tidur lagi, duduk. Kan jadi seger dia. Tapi kalau bangunnya begini aja, tidur lagi kita tinggalin. Ya, Pak, mohon maaf ya. Kita kalau mau marah itu Pak, perbanyak a'udzubillahi minasyaitonir. Ya Allah lindungi dari godaan setan. Jangan marah ya Allah. Yang kedua, segera berwudu. Iya Pak, hadis mengatakan begitu, karena setan terbuat dari api, kita marah itu dari setan. Ya Masya Allah ya Rasulullah SAW. Menginginkan Pak, keluarga harmonis, tetangga, di jalan, di kantor, damai. Dia salah, dia nasihati. Kata Anas bin Malik, saya bersalah 10 tahun. 10 tahun saya mengabdi di Rasulullah SAW. Tidak pernah dia mencela, mencaci maki istrinya. Dan saya sebagai pembantunya tidak pernah marah. Salah saya, pernah salah. Tapi tetap dinasihati. Tapi dengan tidak apa Pak, panas menggebu-gebu sampai urat leher kelihatan. Kan begitu kalau kita Pak, bapak-bapak kalau di kantor di mana, apa jadi bos besar, ya itu harus tegang. Kalau marahnya biasa aja, nggak puas. Kamu ini, di kamu. Kalau kerja harus benar kamu, tahu tidak, ya Allah. Hadirin, apa yang terjadi di Papua, di Wamena itu sedang ribut sekarang. Mohon maaf Pak. Kata Al-Quran, wala tanabazu bil alqab. Itu walaupun keterlaluan juga, pelaku satu orang rasis Pak, nyebutin hewan sama orang Papua tidak boleh. Tidak boleh. Sang ribut Pak, dibakar habis. Untung nggak ada korban jiwa, langsung aparat. Tapi berapa Pak? 62 rumah dan kios hancur. Kata Al-Quran Pak, la tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan panggilan yang jelek. Al-Quran. Jangan memanggil dengan panggilan yang tidak disukai. Jangan. Ini akibatnya tuh. Tersinggung. Enggak selesai setelah ngebakar. Demo ke kota sekarang. Demo. Ini mau ribut lagi. Akhirnya ditunggangi oleh KKB, oleh pemberontak ini. Kelompok bersenjata. Mesti ditunggangi. Jangan manggil dengan panggilan yang buruk. Akibat kenapa Pak manggil dengan hewan? Karena marah. Bapak kan begitu kalau dengar ya, kita tidak melakukan mudah-mudahan. Semua, mohon maaf, hewan dikeluarkan dari mulutnya. Kata Al-Quran jangan. Jadi begitu jamaah sekalian. Pak, rekan-rekan kalau marah tadi apa? Berwudu. Pak, tidak bisa. Kata Nabi tetap pasti marah. Kalau kamu berdiri, duduk. Aneh Pak. Ya sampai ada yang meneliti. Benar hadirin, marah itu darah ke otak. Kalau dia duduk, sedikit bisa menurunkan tensi marah itu. Kata Nabi, makanya Pak kalau sedang ribut di mana, di kantor, di mana, di jalan, udah mau, ya sebentar, apa ada? Damai dulu ya, duduk dulu, tenangkan. Duduk dulu, gitu. Anak kita apa? Ini mau ini mah, saya kakak. Duduk dulu, entar. Disuruh duduk Pak, orang yang sedang ribut disuruh duduk. Susah kalau orang demo kemarin disuruh duduk, susah tuh. Susah, banyak orang tuh Pak. Ya Pak, kalau ada aparat, duduk semua ya, apakin kalian duduk ya. Pak, orang Pak kalau duduk Pak, coba Pak, ada kan Pak ya yang pernah kita lihat. Duduk ya, Pak Gubernur mau ngomong, duduk ya. Duduk dia tuh. Kata Nabi kalau sedang marah duduk. Ini kita Pak kalau marah justru ketika duduk berdiri. Kalau udah berdiri dia lari kita kejar. Kebalikan tuh mah. Kita nggak puas Pak. Lagi duduk marah-marah. Apa kamu berdiri? Dipegang ini orang. Apa? Kata Nabi kalau berdiri duduk.
bukan duduk kemudian berdiri, panjang. Susah Pak, betul kata ulama. Marah itu Pak, ibarat anak kecil, ada Pak, ini bukan hadis ya. Ibarat anak kecil memegang bola, memegang mainan. Jadi marah itu Pak, dikendalikan oleh setan. Bisa ngelempar rumah orang, bisa ngomong kasar, mukul, bahkan marah bisa membunuh. Setan Pak, dipegang kepala kita, kata ulama gitu. Makanya Nabi mengatakan waktu minta nasihat itu, nasihati kami ya Rasulullah, nasihati saya, jangan marah ya. Itu aja. Nasihati lagi, jangan marah. Nasihati lagi. Farodada miroran, berulang-ulang dengan nasihat, jangan marah. Hati-hati Pak di keluarga. Sumber malapetaka. Marah itu Pak bisa menyebabkan cerai-berai. Ya bukan perkara agama yang sangat penting, bukan karena istri tidak sholat ya. Kalau tidak sholat mah tentu. Hadirin, kecurigaan, kurang melayani, lelet, itu mah sifat. Sabar, kurang hormat, langsung aja marahin, lambat aja semua. Ini mau ke kantor, sarapan belum ada. Istrinya kan begitu, atau lihat anak 3 siapa yang ngurus ini? Atau sekedar sarapan beli aja ke sana dulu. Karena malum direktur kantor Pak, kepala kantor mau belanja nasi bungkus ke depan, gengsi, marah, konflik. Apa kepikiran laki Pak kalau marah dengan istri? Apa? Tahu Pak, pengen kawin lagi otaknya itu. Mau nyari lagi. Sabar dulu. Gitu. Kalau sedang marah kepikirannya, gua kawin lagi. Kawin aja sono, kalau nggak berantakan. Ketemu dengan perempuan yang dia kawin, lebih marah lagi begitu. Sabar. Hadirin, Masya Allah. Itu kata ahli psikolog Pak. Bukan kita ngira-ngira. Laki kalau sedang marah sama istrinya, kata psikolog itu, yang terpikir itu yang cepat pengen kawin lagi, pengen cari yang baru. Mudah cari yang baru Pak, sifatnya lebih jelek dari istri pertamanya, ketahuan baru tahu. Sabar dulu. Ya hadirin, ada hadisnya setiap hari Pak, setiap hari ya, tidak tahu tuh di hadis apakah di waktu pagi apa di waktu sore. Mohon maaf Pak bahasanya agak kasar kan nggak ada terjemahan lagi. Ya, iblis, kepalanya setan tuh iblis, mengumpulkan bala tentara dari kalangan setan. Iya Pak, dia berkata, apa yang kamu lakukan? Berarti kalau seperti biasanya sore ya, tapi Nabi nggak menyebutkan. Pokoknya setiap hari raja iblis itu mengumpulkan setan Pak. Ada hadisnya sahih. Ini Pak ya, teks Arabnya supaya nambah yakin kita. Ya, apa itu Pak? Dia berkata si raja iblis ini, apa yang kamu telah lakukan menggoda manusia ini? Dalam menggoda, saya menggodanya untuk mencuri, saya menggodanya untuk membunuh, saya menggodanya untuk melakukan ini, melakukan itu. Itu Pak masih dianggap sepele. Ma fa'alta syai'an, kata raja iblis, kamu belum melakukan sesuatu, biasa itu mah. Kamu belum melakukan sesuatu, kamu melakukan sesuatu, walaupun tetap kata ulama dosa itu. Ya, orang mencuri, orang mohon maaf durhaka, minuman keras. Ada satu Pak, Tuan Raja ke iblis yang ngomong, setan itu, apa yang kamu lakukan? Saya telah berhasil mencerai-beraikan rumah tangga orang. Pak, ternyata itu yang paling disukai oleh rajanya iblis. Menurut hadis yang sahih. Hari ini telah sukses saya membuat berantakan rumah tangga. Jadi Pak, kalau sedang ada konflik, ingat kita nih, para suami dan kepala rumah tangga, sedang digoda oleh iblis. Dan ini merupakan kebanggaan. Iblis bangga orang melakukan dosa apa saja tentu Pak. Tapi dia lebih bangga ya ketika ada konflik. Ini hati-hati jamaah sekalian. Dan sukses. Iya Pak. Anak jadi broken home. Berabe. Istri kemana? Laki nongkrong di kafe karena stres. Pusing. Di rumah ribut melulu. Iya hadirin. Kalau kata Agim itu, ya kadang kita ilmu dari mana saja Pak. Jadikan rumah tangga kita seperti apa Pak?
taman bunga, harum. Bapak, siapa yang tidak senang ke Sembalun, Pak? Lihat bunga-bunga di Sembalun, lihat sayuran, lihat pemandangan. Adem, apalagi bunga anggrek, bunga mawar, harum. Ih, itu Pak, ada bunga itu kalau adem. Lihat istri adem, lihat suami adem, lihat anaknya, lihat ibu bapaknya betah. Ini Bapak yang ada boring, ada Pak. Coba istri lihat suami bete aja. Baiknya mah gak usah pulang, dia ke rumah ini dari kantor, biar dia nginep di kantor sana. So kalau pulang malamnya marah. Ketemu ada Pak suami istri kayak Tom and Jerry. Tom and Jerry. Ketemu mesti ribut, nggak pernah aku. Atau anaknya juga nggak pernah. Kita Pak, ya kita kepala rumah tangga, penentu kebijakan, penentu keputusan, pemimpin. Bapak-bapak lebih tahu bagaimana manajemen kantor, manajemen tahu lebih daripada rumah tangga seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang lain Pak, Allah menyampaikan bahwa min ajli dzalika, dulu Pak, orang Yahudi itu suka membunuh. Jangankan apa Pak, Yahudi Pak, Yahudi. Jangankan masyarakat biasa. Nabi sampai diabadikan di Al-Qur'an, wa yaqtuluna anbiya'a bighairi haq. Sifat jeleknya Yahudi itu adalah suka membunuh para nabi. Kata ulama, kalau dulu para nabi yang mulia Pak, utusan Allah dibunuh dengan seenaknya, iya Pak, Nabi Zakaria Yahudi yang bunuh, Nabi Yahya dia kolaborasi Pak dengan Romawi, pinternya begitu tuh si Yahudi keparat ini, ya. Nabi Isa alaihissalam Pak hampir itu dengan Romawi, murid-muridnya yang durhaka itu kerjasama, ya, cuma diserupakan oleh Allah tuh murid yang durhaka ini, yang berkhianat, itu Pak dengan Romawi, ya. Membunuh Pak, ngebunuh orang biasa saja mohon maaf, itu tidak boleh. Apalagi orang yang mulia, yang menyuruh kepada kebaikan dibunuh, kata Allah. Maka kalau dulu mereka suka membunuh para nabi Pak, membunuh rakyat Gaza yang biasa saja, itu kecil bagi mereka, ringan. Ini sekarang Pak, mau perang darat Pak. Udah pemboman dari udara saja udah hancur lebur Pak, 70% kan hancur. Ini udah masuk Pak. Ya, Gaza City itu udah ratusan tank udah masuk. Nggak tahu gimana Hamas ini. Udah teriak-teriak dunia. Nah, kita teriak-teriak kalau nggak ada, mohon maaf, gerakan susah. Israel hentikan, kamu terlaknat menyalahi aturan PBB. Diam aja, nggak ada yang berani. Bahkan Doha, Qatar dibom. Baca ceritanya Pak ya, 5 menit. Pak itu mau pertemuan sama utusan Amerika. Israelnya nggak datang, mau damai. Kumpul tuh para pemimpin di Doha dalam satu hotel. Mau pada keluar tuh Pak dari gedung, mau berangkat ke gedung lain tempat pertemuan. Dengan izin Allah ada informasi bahwa gedung itu akan dibom. Tahu Pak, 5 menit 12 bom, cepet banget ya. Bukan 5 menit Pak, 60 detik. Jadi ya 60 detik berarti 1 menit. Itu 12. Cepet, 12 rudal, cepet banget. Hancur. Itu pun anaknya saja yang meninggal dunia, pengawalnya 3 dan 1 tentara Qatar itu. Pemimpinnya diselamatkan oleh Allah. Karena mereka udah sering banget firasat dan tentu atas anugerah Allah. Ada informasi akan dibom, cepat menyelamatkan diri. Ya, dengan izin Allah. Mau damai saja tuh dihianati. Begitu Yahudi. Nah, akhirnya Allah menetapkan kepada Bani Israel, dan ini kepada kita juga Pak pelajarannya, man qatala nafsan bighairi nafsin. Hei Yahudi, juga kepada kita, siapa saja wahai manusia, siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, maka kata Al-Quran, Masya Allah, faka'annama qatalan sajamia, membunuh satu orang Pak, itu kata Al-Quran seperti membunuh seluruh penduduk bumi. Aneh hadirin Pak, disamakan rekan semua sahabat, membunuh satu orang disebut oleh Allah seperti membunuh seluruh penduduk bumi.
Maksud kata ulama seluruh penduduk adalah membunuh orang banyak. Apa Pak? Hadirin, kata ulama, nih kayak yang si gadis dibunuh Pak ya, atau si anak kecil yang dibunuh Pak 2 orang, itu kan sedang tidur Pak, dipukul pakai besi. Jadi setelah di ruang tamu ribut sama suaminya, dihajar Pak oleh 2 orang ini, mati, ke kamar. Itu ngapain ya? Bukannya kabur, ke kamar lihat anak istrinya sedang tidur, dipukulin pakai besi. Apa salahnya coba Pak? Itu Pak anak kecil, ini kata ulama Pak ya. Kenapa kata Al-Quran seperti membunuh orang begitu banyak, sampai Al-Quran mengatakan seluruh penduduk bumi kalian bunuh 1 orang. Kata ulama, ini anak kecil yang 2 orang kan Pak nggak dewasa. Kalau udah dewasa mah dia bakalan kawin dengan izin Allah, betul tidak? Kalau dia dibunuh sebelum kawin berarti tidak melahirkan. Pak, Bapak sekarang punya anak, meninggal Pak, anak kita kawin, cucu kita kawin, cicit kita kawin Pak, insya Allah sampai yaumil qiyamah kita punya keturun dari anak-anak kita. Cuma yang keberapa nggak tahu. Jadi kalau yang dibunuh 2 orang, berapa ribu orang tuh tidak ada di muka bumi. Ya Allah, kalian membunuh 1 orang seperti membunuh semuanya. Berapa ribu orang dari 2 orang dibunuh. Sedangkan yang dibunuh Pak di Gaza bukan 2 orang jamaah. Sekarang sudah sampai mencapai 60 ribu. 60 ribu dalam 700 hari ini. Belum serangan darat nih Pak yang dikhawatirkan. Tapi katanya Hamas sudah siap-siap. Pokoknya aja. Kata Hamas Pak, itu kan Hamas Pak punya hampir 7.000 tentara di bawah tanah itu. Kami terus akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kecuali seluruhnya mati tentara Hamas. Satu pun tidak ada yang hidup, baru silahkan ambil Gaza. Tapi kami selama bergerak masih ada perlawanan, kami tidak akan menyerah. Itu kan Pak, Israel minta Hamas menyerah tanpa syarat, yaitu diserahkan seluruh senjata, rudal roket yang ada di bawah tanah itu. Senjata-senjata, ada namanya Pak senjata Ghul. Senjata Ghul itu Pak, senjata yang panjang, yang Amerika nggak punya. Amerika sampai 800 meter. Hamas punya 1,5 kilometer Pak. Sniper itu. Dia modif. Ajaib. Baja sebesar apa di kepalanya, itu bisa tembus. Dengan jarak yang jauh. Bapak baca di YouTube itu. Ada namanya senjata Ghul. Sniper Hamas itu. Dia modif. Seluruhnya itu diserahkan. Dong kami serahkan nanti dibantai, dipenggal satu-satu. Kayak Sabra Satila Pak. Pengungsi dibunuh 3.000 orang itu. Begitu. Memang kita mudah kalau ngomong, nyerah aja Hamas untuk melindungi. Tapi mereka punya teknik tersendiri. Mohon maaf itu. Ya. Jadi kata Al-Quran Pak, sekali lagi membunuh 1 orang seperti membunuh seluruh penduduk bumi. Dosa pertama apa kata Al-Quran tadi? Orang beriman tidak akan melakukan kesyirikan. Orang beriman tidak juga melakukan pembunuhan. Dan yang ketiga, orang beriman tidak melakukan apa Pak? Perzinahan. Nah ini hati-hati Pak. Imam Az-Zahabi panjang sekali nih Pak tentang perzinahan. Nanti mungkin bulan depan Pak Bapak Takmir nih Pak Arif. Hadirin, saya ada acara ini. Apa sampai suruh ya? Tapi sudah jadi sampai jam 6 aja. 7 menit lagi ya. Iya, 7 menit lagi ya. Memang siang sekarang ya. Itunya subuhnya agak pagian. Baiklah, nggak apa-apa sampai suruh. 7 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan hadirin. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendapat Ustaz tersebut, Gaza ini memang diciptakan Allah sebagai media kita jihad. Karena umat kita kan kalau dulu di zaman Nabi kan sering jihad. Sekarang ini jihadnya itu ada Gaza itu. Yang pertama. Yang kedua, saya lihat beberapa kitab bahwa nanti kalau Baitul Maqdis itu merdeka, itu ada tanda akhir zaman. Nah, apakah
apakah benar? Nggih. Allah alam bisawab, Pak. Memang semua ya ujian musibah ada hikmah, itu saja dulu. Termasuk Gaza. Allah, Pak, sekali lagi Maha bisa. Saudaraku, rekan semua, untuk memenangkan Gaza Maha bisa. Seperti Allah menurunkan kemenangan buat kaum muslim di Ahzab, perang Ahzab, Pak, perang Khandaq. Allah kan menurunkan apa, Pak? Angin puting beliung, Pak. Iya. Samping tentara kuat Rasulullah menyerang dari jarak jauh, Pak, ya, karena terhalang oleh parit. Itu Allah memberangus mereka dengan angin topan. Ada berantakan semua, Pak. Mana musim dingin lagi tuh. Membuat lemah musuh, kabur. Mudah bagi Allah. Ya, ini ujian memang, Pak. Ujian bagi orang Gaza dan uji keimanan bagi kita, masih ada perhatian atau tidak. Terus kita husnudzon sama Allah. Jangan sampai naudzubillah bersuudzon. Kenapa sih Allah membiarkan ribuan begitu? Kami sudah tidak berdaya. Naudzubillahi min dzalik, naudzubillah. Ada hikmah, Pak. Ya, ada hikmah di balik itu, tentu. Jadi kalau kata Bapak, apa ini? Semua ada hikmah. Ujian keimanan bagi kita, apakah kita tetap akan terus menolong, perhatian. Bukan hanya Gaza, Pak, Al-Quds, Masjid Al-Aqsa itu dikuasai. Hadirin, walaupun Bapak nanti umroh sholat, itu Pak atas izin Israel, kan aneh ya. Masjid-masjid umat Islam, daerahnya punya umat Islam. Israel pendatang. Kok bisa dia mau masuk masjid izin sama Israel? Makanya itu ada sebagian ulama, Pak, Bapak kalau umroh, kan harus pakai visa, Pak, ke Palestina yang tepi barat, Pak. Kan Palestina bagi dua. Yang Gaza ini dekat Mesir, yang ada Masjid Aqsa dekat Yordan. Maka Bapak kalau umroh itu gimana supaya bisa naik ke Masjid Aqsa, bisa masuk? Itu dari Yordan naik darat, bukan naik pesawat ke Israel. Cuma tetap harus ada visa dari Israel. Visa gratis apa bayar, Pak? Bayar. Nanti dijemput sama bis, ada pengawalan, bisnya punya Israel. Begitu, Pak. Visanya punya Israel. Boleh kita wisata ke sana, sholat. Ya, kayak Ari Untung gitu kan, dia dikawal sama tentara Israel. Ada sebagian ulama, kalau gitu masuk ke Israel nggak usah ada. Tapi ada juga membolehkan untuk sholat kan. Sholatnya apa sama dengan di Masjid Nabawi, ada 2 riwayat. Dapat 1000 kali lipat, ada juga yang 500 kali lipat. Nah itu, jadi semuanya ada hikmah, Pak. Mudah-mudahan ya kita yakinnya itu, Pak, innamal usri yusra, diulang 2 kali. Dalam satu kesulitan ada 2. Berarti ini 1000 kesulitan di Gaza, Pak. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada obat-obatan, dibunuh. Ya, insya Allah beribu kali lipat nanti kemudahannya dari Allah. Kemudian yang kedua, apakah ada hadisnya, nanti kami akan periksa lagi. Kalau itu, Pak, menunjukkan tentang memang kemenangan Baitul Maqdis itu oleh siapa, Pak? Oleh mohon maaf, Imam Mahdi. Nah, datangnya Imam Mahdi, memang, Pak, proses untuk hari kiamat, kalau menurut hadis masih agak lama, walaupun kita nggak tahu kiamat besok atau lusa, nggak tahu. Cuma prosesnya sebelum Dajjal, Nabi Isa turun, Pak, ada Imam Mahdi. Kata ulama, Imam Mahdi turun itu, Pak, itu pertanda awal kiamat udah makin dekat. Karena prosesnya setelah Imam Mahdi datang, kan dikuasai dunia ini, Pak, termasuk Gaza itu, termasuk Palestina. Menang, Pak, menang kita. Imam Mahdi mengelilingi dunia buat tentaranya. Yang aneh, Pak, itu nanti kembali perang pakai apa coba, Pak? Pakai senjata tajam, pedang, tombak. Makanya para ulama, Pak, begitu, tapi tetap beriman kepada hadis. Kemana senjata mutakhir, F-16, siluman, bom Bombay 25, kemana ini? Gitu, iya. Pada kemana ini? Ada yang mengatakan, Pak, bisa berjalan tank dan pemboman itu apa namanya F-16 pakai bensinnya habis, minyak. Ada yang mengatakan begitu, Pak, dosen UGM. Ada juga analisa, nanti ada dukhon. Dukhon itu, Pak, awan tebal meliputi seluruh dunia. Baca hadisnya. Sampai ada surat ad-dukhon, Pak, di Al-Quran. Surat awan, surat asap. Jadi asap yang meliputi dunia. Ini ada dosen UGM mengira-ngira dari ilmu pengetahuan, dari ilmu eksak, Pak, sains. Kemungkinan seluruh sinyal internet mati karena keadaan satelit putus semua oleh awan tebal ini. Itu analisa saja. Tapi yang jelas, kata Nabi SAW, kembali akan berperang dengan tombak, panah, dan pedang. Makanya di Korea, Pak, saya ada itu pakai pedang lagi tuh tentaranya. Ada, Pak, iya.
Di Mongol Pak, Mongol berkuda. Bahkan ada perlombaan orang Indonesia ke Mongol. Mongol yang dulu merajai ya dunia dikuasai oleh Mongol, kembali dia. Perlombaan kuda dengan panah itu. Itu menakjubkan. Jadi intinya Pak Imam Mahdi, cuma nanti setelah Gaza, Palestina menang, Dajjal datang untuk kembali menguasai. Itu Pak. Kemudian Nabi Isa turun untuk mempertahankan Palestina itu. Yang akhirnya kata para ulama, Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali atas izin Allah melalui Nabi Isa. Pak, Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali dipenggal dengan pedangnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam Pak, gagah umur 30 tahun. Aneh Pak ya. Waktu beliau dibunuh kata Ibnu Katsir, itu usianya 30 tahun. Dan hilang Pak. Di atas langit sekarang ketemu Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Iya, nanti beliau turun Pak, umurnya sama. Masih muda, jadi tidak tua di langit. Begitu Allah Maha Kuasa. Kata Nabi SAW, diapit oleh 2 malaikat sayapnya Pak. Jadi bukan digendong kayak burung. Diapit oleh 2 sayap. Ini malaikat satu. Turun di Mesir Suriah. Suriahnya udah merdeka sekarang. Suriah. Kata Nabi di Mesir Syam. Di Mesir Menara Putih. Ada. Mesir Menara Putihnya sudah ada. Bukan berita kira-kira, bukan. Turun di sana Pak. Iya, sebagian ulama mengatakan belum menikah. Nabi Isa alaihissalam belum menikah. Ya, itu salah satu nabi yang tidak menikah. Itu ada riwayat. Nah, kemudian yang paling aneh Pak, itu beliau seperti habis mandi, ada tetesan-tetesan air dari rambutnya. Gagah kata Rasulullah SAW. Cakep Nabi Isa itu. Gagah Pak. Memang rambutnya panjang. Turun. Di Damaskus itu Ustaz ya? Di Damaskus, nah. Damaskus itu Suriah. Ibu kota Damaskus itu apa namanya? Dimaskun bahasa ininya. Syam. Itu nanti Pak, beliau turun tuh di Damaskus kan ke Palestina jalan kaki walaupun beda negara jauh banget. Cuma atas kuasa izin Allah tuh. Itu Dajjal mengepung sholat subuh kayak kita ini. Ya, udah qomat, Imam Mahdi bangun mau jadi imam. Begitu diumumkan di belakang Imam Mahdi, di belakang Nabi Isa sudah tiba. Menyeruak tuh Pak barisan. Dipersilahkan tuh Imam Mahdi kepada Nabi Isa silahkan jadi imam. Nabi Isa tidak mau. Aneh. Engkau menunjukkan bahwa Nabi Isa tunduk pada syariat Imam Mahdi. Imam Mahdi itu membawa hadis, membawa Islam Pak. Jadi Nabi Isa bukan membawa agama Nasrani. Dia akan tunduk kepada agamanya Imam Mahdi. Engkau jadi imam. Selesai sholat subuh beliau jadi makmum, baru beliau berdiri pengumuman. Kalian hancurkan itu 70.000 Yahudi di belakang Dajjal. Aku yang akan membunuh Dajjal. Begitu. Kata Nabi Isa. Nah itu panjang Pak. Nabi Isa belum datang. Dajjal belum ada. Imam Mahdi belum ada kabar. Apa? Jadi kalau ada yang mengatakan nanti kiamat 2027, 2030. Dusta itu semua. Ada tandanya. Pak, matahari yang paling tepat Pak. Matahari terbit di sebelah barat. Ini Bapak, nih, kita sholat suruh di timur. Nanti di barat. Bapak sholat subuh bersih-bersih mobil. Di barat. Udah tuh Mak. Udah. Itu seperti tasbih kata ulama ya. Yang terpotong talinya itu loh Pak. Nggak bisa dihentikan. Cepat. Merembetnya kiamat itu. Kalau sudah matahari terbit di sebelah barat. Kan lama Pak. Nggak tahu kapan terjadinya. Baik ya, kita bertaubat kepada Allah, beristighfar. Itu Pak yang bisa disampaikan. Nanti bulan depan Pak Arif ya masih lanjutan tadabbur ayat tentang hukum naudzubillah, mohon maaf ya, masalah perzinahan ini berat hadirin ya. Kita harus jelaskan supaya kita terhindar Pak, anak keluarga kita, anak cucu kita jangan sampai melakukan perbuatan keji ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.